juga pakai HP Mbak, jadi agak terbatas ini pandangannya. Assalamualaikum Iya, Mbak betul banget. Rati. Waalaikumsalam Mbak Ning. Halo Ibu Alfat, apa kabar? Iya, Sehat ya Mbak? alhamdulillah. Iya, sehat Mbak. Mbak Rati di mana ini? Di kantor ya? Di kantor. Maaf Oh, ya, saya masih di. oh iya iya. Mbak Rati ini untuk mempersingkat waktu, silahkan Mbak Rati memberikan prolog atau mungkin sedikit kata penyemangat buat teman-teman di forum ini. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ning. Halo teman-teman semua. Khususan untuk Mbak Panca ya, ini perdana sekali ke grup Pejuang Buah Hati menghadirkan narasumber yang ya tadi bikin ini ya semalam tuh nggak bisa bubuk, serius ya, jujur saya nggak bisa bubuk, pengen banget segera jam 2 gitu ya, karena semalam di-sharingkan materi di grup admin itu bikin greget banget gitu loh, kayak dan kepengen ngerti seperti apa sih sebenarnya materi berharga yang nanti akan di-sharingkan ke kita gitu. Nah, saya singkat saja, cuma mau memberitahukan bahwa ini merupakan rangkaian webinar series ya, Bu Ibu ya. Sehingga setiap Sabtu dimulai dari tanggal 19 ini tentunya akan ada sharing session seperti itu. Dimulai pada hari ini adalah perdana sekali webinar dengan narasumber dari Mbak Panja ya di Jepang sana, live dari sana loh ya, keren sekali ya. Kemudian untuk Sabtu besok ini ada sharing session juga tapi offline gitu ya di Joglorejo Dinomo Jalan Wates. Jadi yang Jogja ayo kita gabung lah ya. Kamu sama teman-teman seperjuangan itu rasanya beda loh kita ketemu offline gitu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa by WA ya, nanti di grup gitu. Kemudian di tanggal 3 Desember besok, ini akan ada sesi yang lebih bikin kita makin apa ya namanya makin kokoh dalam berjuang ya, berjuang promil, nggak hanya yang buat bayi tabung tapi buat semuanya aja, karena kita akan mendatangkan narasumber hebat gitu ya. Dr. Nurin Alistiasari MSI MED gitu ya, dengan tema konseling genetika pada program kehamilan gitu. Keren banget ya, ini juga baru pertama kalinya besok kita menghadirkan konselor genetika gitu. Jadi yang mungkin pernah keguguran atau mungkin janin tidak berkembang atau apa, nanti bisa kita bahas lebih spesifik dan lebih tuntas lagi gitu. Kemudian di tanggal 10 Desember akan ada webinar juga dengan tema manajemen stres untuk promil dari sisi hipnoterapi. Nah, siapa kira-kira dari kita semua yang masih merasa stres ketika promil gitu ya, kan tidak ada yang bisa memilih nggak stres gitu ya, pasti stres gitu. Nah, tetapi bagaimana caranya kita nanti bisa memanajemen perasaan stres ini, nanti kita akan belajar bareng sama Dr. Gigi Tutut Chandra Dewi yang merupakan praktisi hipnoterapi, hipnoparenting dan NLP gitu Kakak Ning untuk informasi webinar seriesnya. Untuk selanjutnya kita langsung saja serahkan waktu sepenuhnya ke Kakak Ning ya untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Untuk ibu-ibu semangat selalu ya, selalu ada jalan gitu ya. Jangan pernah menyerah pokoknya. Gitu Mbak Ning, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rati. Wah, kalau Mbak Rati antusias pengen segera jam 14, saya malah dari tadi pagi demam panggung, Mbak. Saya nggak pede kalau ketemu Mbak Panca itu. Iya, terima kasih Mbak Rati. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Mbak Rati dan keluarga ya. Amin. Amin, Ya, amin. baik teman-teman pejuang buah hati dimanapun berada, kita akan sebentar lagi kita akan menyimak paparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Panca Dewi Pamungkasari. Kita sapa dulu Mbak Panca, selamat siang. Selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Oh iya, halo. Halo, ya, Tante. Wah, ini spesial sekali. Selamat juga. Halo, Tante. Iya, halo. Apa kabar Mbak Panca Kinan di sana?
Jam Ya, berapa bye-bye ya? dulu. Bye-bye. Iya, Iya, lagi musim apa di sana Mbak Panja? lagi musim gugur, lagi dingin udaranya. Oh, alhamdulillah di sini lagi musim mangga nih. Oh gitu. Iya, iya. Terima kasih ini apa prolognya yang saya rasa terlalu berlebih buat saya gitu ya. Saya coba apa ya sama dengan teman-teman semuanya. Mungkin hanya waktunya saja yang berbeda karena mungkin saya lebih dulu melewati semua dan apa namanya sudah sudah episodenya sudah selesai gitu dengan episode yang lain tentunya gitu. Oke, iya, untuk singkat cerita nanti bisa kita cerita yang lebih apa namanya lebih santai di grup kalau mau tanya sekarang iya. karena waktunya sangat mepet 1 jam ya ini Google Meet-nya saya langsung aja ke presentasinya. Nah, gimana? Iya. Iya Mbak Panca, sebelum memulai mungkin sekalian sembari Mbak Panca menyiapkan materi atau men-share screen, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya Mbak Panca ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru bergabung dan belum kenal Mbak Panca. Saya bacakan sekilas ya Mbak. Oke. Ya, nama Mbak Panca Dewi Pamungkasari PhD. Beliau berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Ibu dari satu anak yang lucu, cantik, menggemaskan bernama Kinan. Usia sekarang 2,5 tahun. Mbak Panca ini adalah seorang dosen dan peneliti di bidang elektro computer science. Salah satu penelitiannya tentang penilaian kualitas embrio berbasis IT yang berhasil masuk dan dipresentasikan pada konferensi internasional tentang aplikasi ilmu komputer di Las Vegas, Amerika tahun 2019. Tahun 2021, penelitian embrio tersebut juga terbit dalam salah satu book chapter pada Deep Learning for Biomedical Application, Bukaraton, Taylor, dan Francis dengan judul Embryo Grade Prediction for In Vitro Fertilization. Nah, beliau memulai program sudah dari tahun 2007 di Jakarta. Kemudian 2011 mencoba bayi tabung di Shinjuku, Tokyo, 2012 di Yogyakarta ya, di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Kemudian tahun 2015 mencoba bayi tabung ketiga di salah satu rumah sakit di Tokyo. Dan total melakukan IVF sebanyak 10 kali. Luar biasa sekali Mbak Panca. Nah, untuk itu kami persilahkan Mbak Panca untuk memulai sesi materi pada siang hari ini. Silakan. Oke, saya share PPT saya, apakah bisa melihat presentasi saya? Sudah bisa melihatkah? Sudah jelas Mbak. Mbak. Ya, oke, saya mulai ya. Oke. Nanti akan ada session tanya jawab. Jadi untuk lebih cepatnya saya melakukan presentasi dahulu, kemudian nanti disusul dengan tanya jawab kita. Oke. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya. Saya bukan seorang ahli embriolog seperti Dokter Ita ya, kalau Anda semuanya pasti mengenalnya, atau saya bukan seorang dokter, tapi saya hanya melakukan sharing ini sesuai dengan pengalaman saya yang selama 12,5 tahun saya berjuang untuk mendapatkan kepercayaan Tuhan, untuk mendapatkan buah cinta kasih saya gitu. Dan di saat memperjuangkan itu pun saya diberikan bonus oleh Tuhan untuk belajar banyak hal, karena memang basicnya saya adalah seorang peneliti, maka saya senang sekali untuk menggali setiap informasi. Jadi informasi yang saya berikan ini adalah berupa pengalaman saya dan juga sharing serta diskusi saya bersama dengan dokter yang menangani saya waktu itu. Oke. Jadi agenda pertama adalah apa itu pengertian infertilitas, kemudian yang kedua adalah pemilihan klinik, yang ketiga adalah persiapan program, dan yang keempat adalah jaminan keberhasilan. Yang pertama, kita sebagai orang golongan infertil, apa sih infertil itu? Infertil adalah di mana kita
orang yang mengalami sebuah infertilitas itu di mana 12 bulan pertama waktu kita setelah melakukan hubungan intim kita belum pernah merasakan sebuah kehamilan. Nah, itu kita sudah digolongkan di dalam golongan infertil. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi itu? Jadi secara singkat ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor yang dari istri. Banyak hal yang bisa kita dapatkan informasi seperti adanya masalah ada kista, miom, hidrosalping atau saluran tersumbat atau hormonal atau bahkan ada pengentalan darah. Kemudian tidak kalah pentingnya ada pengaruh dari suami. Jadi salah kalau umpamanya belum punya anak kok terus hanya menyalahkan istri. Sebenarnya punya anak itu adalah hasil perpaduan antara istri dan suami, yaitu sel sperma dan juga sel telur dan juga sperma yang bersatu. Jadi suami pun memiliki kontribusi yang sama dengan istri gitu. Jadi apabila terdapat gangguan seperti hormonal, kemudian kualitas sperma yang biasanya disuruh untuk melakukan cek. Kemudian ada juga kendala kesehatan seperti adanya varikokel ataupun hal-hal lain yang mempengaruhi dari suami bisa jadi menjadi kendala di dalam waktu mempengaruhi dalam infertilitas ini. Kemudian bisa jadi adalah kombinasi antara keduanya. Ada permasalahan dari kedua belah pihak atau bahkan faktor X. Jadi kalau kita ngomong di dalam mau bayi tabung, mau program hamil ya, itu tidak mungkin terlepas dari faktor X. Semuanya sudah dievaluasi, tetapi kok belum hamil-hamil gitu. Ya, faktor X itu ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh kita sebagai manusia. Kan kita juga tahu bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan gitu. Jadi ada faktor yang kita benar-benar nggak tahu apa itu permasalahannya. Semuanya istri, suami bagus, tapi kok belum punya anak itu adalah faktor X. Kemudian apabila kita sudah termasuk di dalam golongan itu, kemudian kita melakukan pemeriksaan ya, biasanya dilakukan pemeriksaan, kita pergi ke dokter, kemudian kita melakukan sebuah pemeriksaan. Suami diperiksa tentang kualitas spermanya, hormonnya, kemudian istri juga dilakukan USG, kemudian pemeriksaan hormon, HSG dan lain sebagainya untuk kekentalan darah dan lain sebagainya untuk mengetahui kesehatan dari alat reproduksi masing-masing. Nah, kemudian setelah kita tahu permasalahannya, tentu kita akan menentukan di mana kita akan menyelesaikan permasalahan itu. Tentunya apabila suami yang bermasalah, maka kita akan lari ke dokter androlog atau urologi. Jika istri, maka kita akan perginya ke dokter kandungan atau kebidanan. Dan yang lebih pas itu adalah apabila kita berada di dalam sebuah lingkup klinik yang menangani infertilitas, di mana di situ kita bisa berdiskusi dengan dokter-dokter yang kita perlukan. Nah, hal pertama yang sangat mudah dilakukan dan biasanya disarankan oleh dokter adalah dengan menyarankan senggana yang berencana. Artinya mereka akan memberikan mengontrol kapan telur mulai besar, kemudian kapan endometrium mulai menebal, kemudian tanggal ini subur, maka ibu melakukan hubungan dengan suami dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat simpel jika permasalahan di antara suami dan istri itu dirasa tidak begitu kompleks, maka dokter akan menyarankan hal yang paling sederhana. Kemudian apabila step nomor 3 atau langkah nomor 3 itu tidak bisa, maka dilakukan sebuah step yang berikutnya. Ada yang disarankan dengan menggunakan inseminasi buatan dulu gitu. Jadi sperma dari suami akan dikeluarkan di luar, kemudian di washing, kemudian akan dimasukkan, dimasukkan di dalam rahim perempuan dengan bantuan dokter yang telah sudah qualified gitu. Nah, apabila step yang keempat pun tidak bisa dilakukan, tidak menghasilkan kehamilan, maka biasanya disarankan dengan menggunakan bayi tabung, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita akan mengetahui di mana sih sebenarnya klinik yang pas itu. Kalau kita sudah tahu permasalahan kita, kemudian kita sudah cek gitu, pasti akan teman-teman akan
bertanya-tanya kita harusnya pergi kemana gitu. Nah, seperti yang pengalaman saya dan saya ringkas dari semua pengalaman saya yang 4 kali melakukan di beberapa klinik yang berbeda itu, maka kita harus cerdas untuk memilih sebuah klinik infertilitas gitu ya. Yang pertama itu karena kita melakukan treatment itu tidak dalam waktu yang singkat, tidak langsung treatment selesai jadi gitu ya. Tetapi kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup panjang, biaya yang besar, tingkat stres yang tinggi, maka jarak dengan tempat tinggal dengan rumah sakit itu perlu kita perhitungkan gitu. Saya pengen ada orang ya, kadang kita ini ya, yang kedua itu iklannya tuh bagus di sana gini-gini. Kemudian kita ingin pergi ke negara A, negara B, padahal belum tentu setelah 1 bulan itu kita akan berhasil. Bisa jadi akan menjadi 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, atau bahkan seperti saya 12,5 tahun gitu ya. Jadi mesti dipikirkan jarak tempat tinggal kita dengan klinik yang akan kita klinik atau rumah sakit yang akan kita pilih, karena pasti akan membuat biaya membengkak gitu. Dipikirkan lagi ya, kalau kita ke Jepang gitu, kita harus nyewa rumah, harus bikin visa dan lain sebagainya. Apakah nggak sayang apabila hal itu bisa dilakukan sebuah treatment yang lebih baik lagi di rumah sakit yang berdekat dengan kita. Karena setiap orang itu pasti memiliki kasus yang berbeda tentunya gitu. Bisa jadi kasus saya dan Anda akan lebih sederhana kasus Anda. Jadi tidak perlu melakukan bayi tabung pun Anda akan bisa mendapatkan sebuah kehamilan. Jadi jangan langsung berpikir bahwa yang paling canggih di sana maka saya harus mendapatkan saya bisa ke sana gitu. Itu bukan sesuatu yang solusi yang tepat menurut saya gitu. Kemudian sekarang tuh banyak sekali review-review bahwa klinik A memiliki prosentase keberhasilan sekian persen, B sekian persen gitu ya. C sekian persen dengan biaya treatment sekian juta rupiah. Ingat bahwa setiap pasangan itu memiliki permasalahan yang berbeda dan akan dilakukan treatment yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa A 60 juta, saya juga akan 60 juta. Belum tentu, bisa jadi saya 25 juta atau bahkan saya 100 juta gitu. Itu tergantung dari respon obat yang akan respon dari tubuh kita, kemudian juga tergantung dari beberapa kompleks permasalahan kita gitu. Nah, dan yang saya lihat ya, kalau saya lihat dari kacamata saya seorang peneliti, tingkat keberhasilan yang bilang, di situ itu dokter itu adalah tinggi tingkat keberhasilan. Itu kan secara general. Mereka hanya secara umum gitu ya, secara umum bahwa dari 100 orang yang hamil 7 gitu. Tapi mereka kan tidak memilih yang 7 itu apakah kasusnya sama, endometriosis kah, suaminya teratosperma kah, atau ternyata cuman tuba yang buntu. Jadi selama ini belum ada klinik yang melakukan spesifikasi secara detail bahwa keberhasilan 50% itu dari dari permasalahan A, keberhasilan 30% atau 80% itu dari permasalahan B. Jadi belum valid gitu. Jadi mereka hanya secara umum saja bahwa ini dari 10 orang maka 9 yang berhasil, maka dia mengklaim bahwa 90% keberhasilan di klinik saya adalah 90%, atau dari 100 orang maka 70 orang, maka dia mengklaim 70% dari keberhasilannya gitu. Jadi Anda jangan terlalu termakan oleh janji-janji atau iklan dari mereka, tetapi bersiaplah cerdas bahwa setiap pasangan itu memiliki permasalahan yang berbeda dengan treatment yang berbeda. Jadi tingkat keberhasilan yang ditawarkan itu pun merupakan tingkat keberhasilan yang umum, bukan yang spesifik seperti yang Anda sedang hadapi gitu ya. Jadi jangan terlalu tergoda untuk hal itu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang dibutuhkan. Jadi begini, di dalam mengusahakan ya buah hati itu kan seperti yang tadi di depan bisa saya katakan bahwa punya step-step yang ada 5 tadi ya, dari yang paling sederhana sampai yang paling tidak sederhana, yaitu bayi tabung tadi. Jadi apabila kita
itu memang sudah melakukan beberapa kali apa namanya treatment, atau mungkin yang paling 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 mentok itu adalah bayi tabung tadi sudah. Makanya saya sudah 4 kali nih, tapi di sini kok nggak berhasil. Tapi permasalahan saya yang belum ketemu gitu ya, namanya itu adalah tentang tes kromosom embrio. Ternyata di klinik saya itu tidak menyediakan itu. Maka kita harus berpikir, apakah saya perlu untuk melakukannya itu di upamanya nih di Jakarta atau di Surabaya gitu, dengan klinik yang memiliki tingkat teknologi yang lebih apa namanya lebih bukan lebih unggul, lebih terdepan gitu ya, lebih terdepan daripada klinik yang saat ini saya menjalani program gitu. Jadi sebenarnya itu adalah case by case atau kasus per kasus. Jadi kalau memang sudah beberapa kali, oke lah, apa yang kita butuhkan itu yang kita tuju gitu. Tapi apabila belum sesuatu yang kita butuhkan, jangan terlalu kompleks untuk memikirkan itu gitu. Karena apapun tindakan di dalam sebuah tindakan medis itu ada memiliki sebuah bukan keterbatasan, memiliki efek ke dalam diri kita. Jadi kalau bisa ya seminimal mungkin kita lakukan yang paling sederhana, kemudian meningkat ke yang kompleks, ke step evaluasi yang diarahkan oleh dokter gitu ya. Jadi tidak langsung saya endometriosis, saya minta dioperasi, dokternya ACC operasi. Menurut saya itu sesuatu yang berlebih gitu, karena operasi pun ada sesuatu yang memang punya punya efek di dalam diri kita gitu ya, di dalam alat reproduksi kita. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu step by step gitu, jangan terus teman saya kok digini-giniin, saya kok enggak, saya minta ini. Kalau memang tidak perlu, dokter tidak menyarankan, ya sebaiknya tidak usah dilakukan untuk tindakan tersebut gitu. Tetapi apabila memang diperlukan untuk mengetahui, mengevaluasi program treatment yang kita jalankan, maka pilihlah rumah sakit yang lebih memiliki teknologi yang jauh lebih baik daripada rumah sakit pilihan Anda saat ini. Kemudian kita juga harus memilih dokter gitu ya, memilih dokter yang seperti apa gitu. Nah, pada saat kita mau melakukan program itu, kita biasanya mereview itu bisa jadi omongan dari teman-teman yang di grup. Ini gimana tuh dokternya? Karena dokter satu dan yang lain itu pasti memiliki ciri yang berbeda, dan apakah itu pas dengan diri kita gitu. Umpamanya ini dokter A itu adalah dokter yang sangat detail untuk menjelaskan segala sesuatu dengan kita gitu ya. Tapi kita itu tipe orang yang kalau tahu tuh malah aku wedi gitu, takut gitu ya. Maka jangan pilih dokter yang seperti itu gitu. Ada juga dokter yang ditanya baru memberikan. Mungkin juga memang dokter itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasien juga. Tapi sebaiknya kita melakukan review, dan kemudian kita tahu juga permasalahan kita seperti apa. Kan bisa tahu bahwa review dokter A itu dokter yang gini loh gitu. Kebutuhan saya itu apa enggak ya gitu. Maka bisa kita menjadi rekomendasi kita gitu. Kemudian ada juga dokter yang laris. Apakah dokter yang laris itu dokter yang hebat? Belum tentu gitu. Karena ada orang yang cocok dengan dokter yang tidak laris. Karena kita bisa konsultasi secara mendalam, banyak waktu, gak terburu-buru. Atau bahkan senang dokter yang laris karena menjadi mantap. Nah, itu adalah sebuah sugesti ya dari diri kita untuk melakukan sebuah program gitu. Kemudian apakah di dalam klinik itu merupakan dokter yang kesediaan dokternya itu banyak? Dalam arti gini, sebuah program itu kan banyak hal yang harus diperiksa gitu. Kadang-kadang suami terato, ini ternyata harus konsul ke urologi gitu. Ternyata di sini nggak ada, mesti ke rumah sakit yang lain gitu. Nah, kita juga lihat apakah permasalahan kita itu bisa di-cover oleh rumah sakit tersebut gitu, atau memang permasalahan kita itu begitu besar sehingga kita membutuhkan sebuah dokter dan sebuah klinik yang memang benar-benar memiliki link atau memiliki tim dokter yang sudah ada di situ gitu. Kemudian ada juga
klinik, beberapa klinik itu yang menerapkan sebuah tim di dalam melakukan program ini. Tim itu bukan berarti dokter embriolog, kemudian dokter kandungan, kemudian dokter androlog ada di dalam satu rumah sakit, tetapi contoh soal bahwa dokter yang melakukan USG itu dokter A, kemudian dokter yang melakukan transfer embrio dokter B, dokter yang melakukan inseminasi dokter C, atau dokter yang melakukan konseling adalah dokter D gitu. Bisa jadi merupakan suatu tim seperti itu. Rumah sakit atau klinik-klinik yang menerapkan hal seperti itu biasanya mereka itu berasumsi atau berpendapat bahwa setiap dokter itu memiliki keterampilan yang sangat berbeda gitu. Mungkin dokter A itu sangat detail untuk masalah USG gitu, maka dia akan ditempatkan di bagian USG saja gitu. Mungkin dokter A yang pintar USG itu dia tidak pintar dalam menjelaskan ke pasien gitu, sehingga kadang-kadang orang menjadi miss atau menjadi gerambiang menjadi pusing sendiri gitu. Ini apa maksudnya gitu. Jadi karena dokter yang pintar tapi dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya ke orang lain, menjelaskan. Ada juga dokter yang tipenya seperti itu. Jadi ada klinik yang menerapkan dokter-dokter tertentu yang memiliki keahlian ditempatkan di titik-titik yang memang pas dengan dia. Dan saya sedikit berpihak di hal itu, karena setiap orang tuh punya kemampuan yang sangat berbeda gitu, kemampuan analisa yang tajam atau kemampuan menggunakan alat gitu. Seperti saya kalau menggunakan alat nggak begitu pintar karena memang motorik saya nggak bagus gitu. Tapi mungkin saya untuk melakukan penjelasan ke orang akan lebih mudah. Jadi begitu juga dokter gitu loh. Maka saya ada di pihak yang lebih senang dengan menggunakan dokter dengan sistem tim seperti itu gitu. Kemudian cari tahu semua keraguan dan jawaban itu pertanyaan kita pada dokter. Karena apa? Pada saat kita melakukan program itu pasti banyak sekali pertanyaan di dalam program itu. Kita harus dapatkan semua itu di dokter, bukan ke teman, bukan ke grup. Karena di grup itu atau di teman itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi grup itu hanya kita tahu, kalau kayak gini tuh minum A gitu ya. Sebaiknya kita ngomong ke dokter, apakah saya butuh ini dokter? Kok katanya kalau ini meningkatkan ini gitu. Kita berdiskusi dengan dokter. Karena apa? Karena sebuah program kehamilan itu hormon kita itu dimainkan dengan mereka gitu. Ada yang dikontrol, ada yang dinaikkan, diturunkan, atau bahkan diacak-acak ya kadang gitu ya. Kadang-kadang aku kok minum obat ini pusing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita tanya ke dokter, jangan sampai kita minum sesuatu yang ternyata itu membuat efek dari tubuh kita yang tidak baik gitu. Tidak baik artinya responnya itu membuat hormon yang harusnya karena sama dokter dinaikkan jadi hormonnya menjadi acak-acakan lagi, atau harusnya hormonnya sudah balance jadi acak-acakan lagi karena makan atau minum suplemen atau mungkin obat A membuat segala mengacaukan atau membuat sesuatu menjadi tidak seimbang gitu. Jadi sebaiknya informasi yang kita dapatkan kita saring dan kita lemparkan lagi ke dokter, kita tanyakan ke beliaunya apakah ini sangat dibutuhkan oleh kita, karena yang men-treat kita, yang akan melakukan segala sesuatu, karena kita sudah percaya dengan dokter itu, maka kita harus menjadikan dia sahabat kita gitu. Oke. Terus apa sih yang sebenarnya dipersiapkan dari sebuah program itu? Dari kita tahu bahwa kesiapan mental itu menjadi sesuatu yang sangat utama selain materi tentunya, kemudian fisik dari kedua belah pihak, dan juga pendekatan spiritual yang menjadi dasar dari kita mengusahakan segala sesuatu. Karena berhasil itu adalah sesuatu yang kita inginkan, tetapi gagal itu pastinya kita akan terima dengan lapang dada gitu. Jadi apa yang sebenarnya kita harus siapkan? Yang pertama adalah kita harus hidup sehat, hidup seimbang. Kita harus makan makanan yang bergizi, menggunakan multivitamin yang disarankan oleh dokter, kemudian
saya sarankan jangan mengkonsumsi obat-obatan tanpa rekomendasi dokter atau obat-obat alternatif yang kita nggak tahu dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dunia kedokteran gitu. Karena kita sudah memilih jalan kedokteran, kata lain halnya kalau kita memilih jalan alternatif gitu. Nggak masalah. Bukan sesuatu yang saya menyalahkan orang yang memilih jalan alternatif, tapi pada saat kita memilih jalan kedokteran dan kita mencampurnya dengan sesuatu itu kita harus mendiskusikan dengan dokter apakah hal ini bisa membuat hormon saya atau sesuatu yang ditreat oleh dokter itu menjadi kacau dan lain sebagainya. Karena saya sudah pernah mendapatkan itu di sini, ada seorang orang Indonesia yang sama-sama bareng-bareng di rumah sakit saya. Kemudian saya dibilang sama dokter, kamu kenal dengan ini gitu. Kenapa dokter? Tolong dikasih tahu kok dia makan ini ya yang membuat hormonnya menjadi acak-acakan lagi. Padahal saya pengen dia saya balancekan gitu. Coba dikasih tahu untuk mempertimbangkan, kata dokter itu. Akhirnya saya juga memberitahu dengan cara berlahan karena memang beliaunya belum mengetahui efek dari itu gitu. Kemudian hidup seimbang, yaitu kita harus olahraga. Kemudian kita juga harus tidur teratur, hindari stres. Dan apabila kita memiliki rasa stres dan membutuhkan orang lain yang sebagai moderator kayak Kak Ning gitu, kita harus lari ke orang yang memang yang pas, entah itu lari ke pemuka agama atau bisa lari ke dalam ahlinya yaitu ke psikolog gitu. Nah, oke. Jadi kemudian pada saat kita program itu berarti kita ada sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Ya, itu keberhasilan gitu. Keberhasilan sebuah program itu ternyata tidak kita mencarinya sesuatu yang tidak mudah. Maka begitu kita berhasil bukan hanya senang, tetapi kita juga harus mempersiapkan kehamilan sampai dengan proses kelahiran itu dengan sebaik-baiknya gitu. Mbak Panca, mohon maaf. Ya. Mbak Panca, ini nanti mohon maaf untuk live G-Meet kita akan terhenti di sekitar mungkin 1-2 menit lagi ya. Oh, gitu. Jadi nanti, iya, mohon maaf nanti kalau tiba-tiba terputus, teman-teman bisa join lagi di alamat G-Meet berikutnya, Mbak. Akan di-share di grup insya Allah. Iya, silakan dilanjut sampai akhir, Mbak Panca. Oke. Sekarang ngomong berhasil dulu, nanti ngomong yang nggak berhasil kan lama nanti ya, yang berhasil. Iya, dulu. betul. Jadi yang berhasil, kalau program ini kan pengen punya anak yang sehat gitu kan. Kalau Anda mau pengen punya anak, tapi dikatakan berhasil itu ya hanya hamil gitu, tapi punya anak, melahirkan anak yang sehat. Jadi kita juga harus tahu bagaimana kalau kita hamil gitu. Kalau ternyata kita hamil ya, sebuah anugerah yang luar biasa, maka ada tahap-tahapan di trimester pertama, kedua, ketiga sampai dengan kita mempunyai baby gitu ya. Jadi yang di trimester pertama itu pasti sesuatu masih di dalam treatment dokter. Jadi kita harus tetap berkonsultasi dengan dokter kita waktu kita melakukan program. Kemudian biasanya mengkonsumsi obat yang diberikan dokter ya kita tetap mengkonsumsi sampai dengan dokter bilang ini sudah selesai gitu. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Sudah bergabung 3 menit ya? Sudah, Mbak. Semuanya sudah bergabung lagi? Sudah, Mbak. Cepet banget. Hebat. Bentar ya. Saya minum dulu ya. Ini aus. Ya, mohon maaf ya teman-teman tadi sempat terjeda. Ini memberi waktu juga buat Mbak Panca untuk istirahat ya Mbak Panca. Iya. Sampai mana ya tadi? Lupa. Sampai di keberhasilan Mbak. Ya. Oke. Ya. Jadi kelihatannya. Jadi pada saat kita
berhasil, maka yang berhasil hamil itu bukan suatu tujuan utama gitu. Yang utama adalah kita berhasil melahirkan anak dalam keadaan sehat gitu. Maka kita yang program tuh harus tahu kalau saya hamil apa aja sih langkah-langkahnya agar kehamilan ini benar-benar kehamilan yang sehat, kehamilan yang bisa dipertahankan sampai dengan saya memiliki buah cinta kasih gitu ya. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pertama adalah trimester pertama. Pasti kita senang waktu kita punya anak, tapi pasti punya rasa khawatir gitu karena kita memiliki background yang susah untuk memiliki anak gitu ya, buah hati gitu ya. Maka pertama adalah panik. Waktu saya hamil itu saya pernah mengalami pendarahan sampai dengan minggu ke-10 gitu. Week ke-10 gitu. Saya masih selalu dapat flek gitu. Dan fleknya itu kadang-kadang bukan flek aja, darah yang bergumpal-gumpal. Nah, kalau saya panik kan saya jadi stres gitu ya. Makanya saya di depan saya bilang, dokter itu adalah sahabat kita. Maka waktu itu yang saya lakukan, saya berkonsultasi ke dokter. Bisa dikatakan saya tuh bisa seminggu 2 kali ke dokter, hanya pengen USG. gitu. Karena saking saya paniknya gitu. Dan ternyata di situ ternyata pendarahan di trimester pertama itu belum tentu menjadi awal sebuah keguguran. Karena ada sebagian orang yang seperti saya, begitu implan, embrio itu nempel gitu ya, itu tuh langsung ngeflek gitu, karena apa? Saya memiliki pembuluh darah yang sangat sensitif ya. Jadi waktu implantasi itu terjadi sebuah hematoma atau memar di sekitar kantong kehamilan. Jadi itu yang menyebabkan saya mengalami pendarahan gitu. Terus saya waktu itu tidak disarankan untuk tiduran aja gitu. Saya beraktivitas seperti biasa aja karena memang sebenarnya pendarahan di trimester pertama itu nggak bisa dihentikan pakai obat apa aja gitu. Jadi pokoknya kita pada trimester pertama banyak-banyak berdoa, banyak-banyak kita happy, berpikir positif gitu ya. Karena banyak hal angin tuh sangat kencang gitu di trimester pertama. Karena memang waktu itu janin kita lagi membuat plasenta dengan kita. Jadi dia masih makan dari yolk atau kuning telur ya, kayak telur gitu ya. Dari kuning telur yang yang dari si embrio itu. Jadi ini yang saya bilang di depan bahwa kita harus memiliki makanan yang sehat, hidup yang baik karena di trimester pertama sebelum terjadi pembentukan plasenta itu dia berkembang sesuai dengan waktu embrio itu terbentuk. Berarti sebelum kehamilan itu dipersiapkan gitu. Maka kita harus makan yang bergizi, kemudian olahraga yang baik dan lain sebagainya gitu. Kemudian trimester kedua bisa dikatakan aman karena banyak 60% keguguran itu terjadi di trimester pertama. Karena apa? Kebanyakan adalah karena kelainan kromosom gitu. Pada saat trimester kedua itu biasanya itu janin-janin pilihan yang sudah bisa bertahan di sini. Kecuali anak saya waktu itu ya. Anak saya itu sampai hampir 4 bulan dia ada di dalam rahim saya. Kemudian dia berhenti berdetak karena ternyata dia kelainan kelainan kromosom gitu. Sebenarnya di atas kertas dokter mengatakan ini anak harusnya sudah nggak ada di trimester pertama. Tapi mungkin karena waktu itu saya beranggapan bahwa Tuhan pengen membuktikan bahwa ini loh kamu tuh bisa hamil dan anak itu benar-benar hebat gitu. Dia mau menunjukkan bahwa ibunya bahwa ibu kamu tuh bisa loh gitu, bisa hamil dengan dia berjuang gitu. Makanya dia berhenti berdetak di usia 4 bulan itu sesuatu yang kata dokter ini harusnya nggak bisa karena trisomi waktu itu dia mengalami trisomi nomor 15. Jadi kromosom nomor 15 itu harusnya kromosom manusia itu kan 23 46 ya. Nah, tapi 23 gandeng-gandeng 2 gitu. Nah, di si anak saya itu mengalami kromosom yang gandeng 3 di angka 15 di nomor 15. Jadi sebenarnya dia nggak bisa bertahan. Harusnya itu terjadi keguguran di trimester pertama, tetapi dia bisa bertahan sampai dengan trimester yang
kedua. Tapi biasanya secara naturally itu akan berakhir di trimester pertama. Kecuali beberapa trisomi yang bisa bertahan di situ dan biasanya non sewu menghasilkan anak yang mengalami kelainan. Nah, coba nanti besok tanyakan dengan dokter Nurin sendiri seperti apa risiko-risiko itu gitu. Nah, kemudian trimester kedua itu kita harus melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kromosom itu biasanya dilakukan dengan mengambil cairan dari ketuban air ketubannya gitu ya. Itu perlu atau enggak kita diskusikan dengan dokter. Lagi-lagi dokter adalah sahabat kita gitu. Kemudian pemeriksaan juga hormon. Jadi beberapa orang akan mengalami hormon yang tidak seimbang apabila Anda memiliki tiroid ketidakseimbangan hormon tiroid itu juga bisa mempengaruhi dalam kehamilan. Maka biasanya disarankan untuk periksa gitu di trimester kedua. Kemudian ada juga pemeriksaan fetomaternal. Itu sebaiknya didiskusikan dengan dokter apakah perlu atau tidak. Jika memang perlu lakukan. Gitu ya. Kalau dokter bilang oh perlu karena usia ibu kalau di Jepang di usia 35 tahun itu banyak hal yang harus diperiksa karena untuk menghasilkan melahirkan bayi yang sehat itu menjadi sangat berkurang. Jadi mereka mengantisipasi untuk melakukan pemeriksaan di trimester kedua. Kemudian di trimester ketiga biasanya juga dilakukan pemeriksaan fetomaternal untuk mengetahui apakah ada kelainan jantung, kemudian bagaimana air ketubannya banyak enggak. Kalau air ketubannya banyak, apa efeknya dan lain sebagainya nanti bisa ditanyakan ke dokter fetomaternal. Itu biasanya di trimester ketiga. Kemudian kita melahirkan anak pun kita harus memiliki kesiapan mental. Jadi saya rasa bahwa Anda sudah digembleng selama bertahun-tahun bahkannya atau mungkin seperti saya 12 tahun setengah. Itu artinya bahwa kita sedang disiapkan menjadi seorang orang tua. Karena menjadi orang tua itu tidak mudah gitu. Jadi berbahagialah Anda untuk melewati hal ini karena di dalam fase di mana kita menjadi orang tua, menjadi dewasa itu sebuah sesuatu yang memang keharusan seorang anak tumbuh menjadi dewasa. Tapi menjadi orang tua itu tidak semua orang bisa menjadi orang tua yang baik gitu. Karena tidak semua orang bisa mau untuk berkorban buat anaknya. Karena hanya bisa mencintai itu gampang. Tapi berkorban itu tidak mudah. Jadi Anda yang melewati segala sesuatu ini tidak mudah. Jangan selalu berpikir bahwa aku kok nggak mudah ya, orang itu mudah. Ya karena kita sedang diajari untuk menjadi orang tua. Di situ kita nggak boleh egois, kita harus mau berjuang dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan dari hidup menjadi orang tua gitu. Nah kemudian pada saat ini keberhasilan, pada saat kita mengalami kegagalan, pasti ada air mata gitu ya. Itu pasti saya pun juga sudah mengalami hal yang menangis. Tapi kita tidak boleh terpuruk dalam kesedihan. Kalau saya prinsipnya gini, boleh saya menangis 10 menit, habis itu saya harus bisa switch di pikiran dan hati saya. Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Biasanya habis saya dibilang dokter gagal gitu ya, karena saya sudah 10 kali, maka mungkin agak-agak bandel gitu. Gagal, ya udah munafik kalau saya bilang saya nggak sedih, nggak nangis. Tapi habis itu saya bilang, dokter, apa yang harus saya lakukan? Treatment apa, evaluasi apa? Oh iya, kayaknya kamu ini, gitu. Kayaknya kamu harus diperiksa ini, kayaknya ini yang bermasalah gitu. Jangan drop kalau dokter, Anda kayaknya bermasalah di ini gitu. Justru kalau dokter menemukan sesuatu, itu berarti ada titik terang setelah itu, karena kita kan treatment, bukan membiarkan. Jadi kalau kita membiarkan, oh ya wis lah, kalau aku ada biomnya ya wis gitu, nggak arti apa-apa, moga-moga hilang sendiri. Itu mungkin Anda bisa mengalahkan sedih gitu. Tapi pada saat treatment ini kan Anda mau melakukan sesuatu gitu. Artinya permasalahan itu akan diselesaikan gitu. Jadi pada saat dokter melemparkan sebuah permasalahan itu bukan sesuatu yang mengecilkan kita, tapi setelah masalah ini ada sesuatu yang diperbaiki dan pasti aku akan menjadi lebih dekat dengan sebuah keberhasilan itu gitu. Jadi jangan pernah kecil hati pada saat dokter mengatakan Anda bermasalah ini gitu. Kalau saya bermasalah itu, treatmentnya apa ya dokter? Apa yang harus saya lakukan? Ditanyakan ke dokter, kemudian kita mengusahakan, kemudian kita diskusikan dengan pasangan kita dan saling menguatkan gitu. Jadi
apa ya, dengan berjalannya waktu pasti orang akan semakin bisa merilis rasa stres, kecewa itu dengan baik gitu. Tapi wajar lah, pertama-tama pasti kita akan terpukul gitu ya. Nah, ini proses perjalanan saya. Kalau saya bilang bahwa kalau sekarang saya bilang sweet memory, tapi waktu itu saya harus suntik sesuatu sendiri ya, harus melakukan bayi tabung selama 10 kali, 4 kali ovum pickup. Dari stimulasi itu saya melakukan bayi tabung 1 gagal, kemudian ada simpen embrio saya lakukan lagi, kemudian habis, kemudian saya harus melakukan stimulasi lagi sampai dengan 4 kali, dan saya total melakukan 10 kali di kehamilan itu. Kemudian saya juga melakukan ini gambar-gambar feto maternal waktu itu untuk mengetahui kesehatan bayi saya. Kemudian saya bisa pulang dengan dipercaya Tuhan dengan membawa perjuangan saya selama ini, dan sekarang Kinan tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas. Saya bilang cerdas karena mungkin kalau nggak tahu ya menurut orang lain, tapi menurut saya karena dia lebih dari saya maka saya bilang cerdas gitu, karena parameternya barometernya saya bukan orang lainnya gitu. Mungkin buat orang lain biasa, tapi buat ibunya dia anak yang luar biasa buat saya gitu. Dan saya yakin bahwa dia pun sudah bisa merasakan berjuang dan mencintai pekerjaan ibunya, dan bisa merasakan apa yang saya perjuangkan di dalam diri dia sebelum dia ada. Jadi saya selalu bilang, Kinan, ibu mencintai kamu jauh sebelum kamu dan ibu merasakan kehidupan di dalam diri ibu. Jadi saya bisa bagikan, nanti Anda juga akan merasakan seperti itu. Nah, saya punya kata-kata penyemangat hari ini buat teman-teman semuanya. Jadi kita itu hanya bisa memandang sejauh langit biru yang tinggi, namun kita tidak mampu melihat apa yang ada di baliknya. Begitulah perjuangan panjang mencari buah hati. Hanya mampu berusaha tanpa harus mencari tahu kapan jawaban itu ada. Tapi yakin bahwa Tuhan sedang merajut hidup kita. Setelah semua pintu itu diketuk, pasti akan terbuka salah-satunya. Jika di sana ada buah hati kita, maka itu tanggung jawab besar dalam hidup. Tetapi jika tidak, maka kita tidak telah diajari untuk mengerti kehendak dari Tuhan. Mari kita maknai hidup dengan berguna dan bermanfaat bagi orang lain, dengan kelebihan kita untuk sebuah kebahagiaan sesungguhnya. Jadi apapun itu kita terima, dan itu adalah perwujudan dari lilin terang dari surga dengan bentuk cara yang berbeda. Jadi sharing kali ini adalah lilin surga itu bukan berarti kita harus memiliki buah hati dalam perjuangan ini. Tapi bagaimana cara kita memaknai apabila kita memang dipercaya ataupun tidak dipercaya pun, kita tidak sesuatu yang tidak tidak berbeda dengan orang lain. Kita bisa melakukan sesuatu apa yang menjadi kelebihan kita. Kita bisa bagikan ke orang, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita dengan kemampuan kita. Jadi tidak perlu khawatir akan perjuangan kita hasilnya seperti apa gitu. Sudah begitu saja. Ada pertanyaan, mari kita sharing bareng-bareng. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Ya, terima kasih banyak Mbak Panca. Wow, ini bagian terakhir tadi membuat saya gerimis, Mbak. Benar. Belum. Iya, kalau kita tidak terbatas oleh waktu, ingin rasanya kita perpanjang ya teman-teman, mungkin 1 jam lagi atau 2 jam lagi sampai nanti maghrib, Mbak. Iya, tapi ya karena kita terbatas oleh waktu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke. Di WA Group sudah terkirim beberapa pertanyaan, ada 9 orang penanya yang masing-masing kalau saya lihat pertanyaannya sebagian besar sebenarnya sudah terjawab oleh presentasi dari Mbak Panca tadi. Mungkin nanti saya akan pilihkan ya Mbak Panca beberapa pertanyaan ya. Ya, saya informasikan di sini bahwa dari ke-9 penanya tersebut 8 ini, karena ada 1 penanya yang
mengirimkan double ya, ini Oke. mengirimkan double dan banyak-banyak ini pertanyaannya. Dari ke-8 penanya tadi, insya Allah akan mendapatkan bingkisan atau souvenir dari sponsorship di acara kali ini. Dari ke-8 penanya tersebut akan mendapatkan notes atau buku block note gitu yang dipersembahkan oleh Souvenir Murah Jogja atau Coconut Tree di alamat Instagramnya di Coconut Tree Souvenir. Masing-masing akan mendapatkan satu buah block note tadi dan juga akan mendapatkan ramuan minuman yang dipersembahkan oleh Jamur Dapur The Cozy, rempah dan herbal hasil racikan tangan Mbak Dian, pejuang buah hati. Ya, moga-moga nanti untuk mengisi waktu teman-teman bisa nulis sambil minum jamu ya Mbak. Tapi jamunya ini jamu-jamu yang enak saya rasa. Ada jamu kunyit asem, ginger tea, ada woman tea. Jadi jamu-jamu yang enak, bukan jamu yang pahit. Iya Mbak Panca, ini saya bacakan pertanyaan pertama dari Mbak Agnes. Ini beliau mengirimkan banyak sekali Mbak, ada 7 pertanyaan masih ya mungkin sangat antusias sekali ya. Ini untuk pertanyaan yang tentang mungkin sperma atau kelainan-kelainan sperma mungkin nanti bisa didiskusikan di sharing session kelas andrologi ya. Iya. Kemudian iya dari Mbak Agnes usia 34 tahun domisili Maguwo. Saya pilih pertanyaan yang ketiga, Mbak. Jika sudah opu tetapi embrio stagnan atau tidak berkembang sehingga tidak bisa FET, itu apa yang sangat mempengaruhi dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Bisa langsung dijawab atau pertanyaan lain, Mbak, dari Mbak Agnes? Iya. Seperti yang pernah saya sharing di grup Permata apa namanya ini? Grup Pejuang Buah Hati. Pejuang Buah Hati ya. Iya, Pejuang Buah Hati. Maaf. Pejuang Buah Hati bahwa sebenarnya embrio itu menempel itu ada beberapa hal faktor. Yang pertama itu adalah kualitas embrio, ya kan. Yang kedua adalah kesiapan dari lapisan endometrium. Endometrium itu gampangannya sawahnya gitu ya, sawahnya yang untuk menanam, untuk mengimplan embrio itu. Yang ketiga adalah kesehatan dari sawah itu gitu. Kesehatannya apakah di situ ada infeksi atau enggak gitu. Yang keempat adalah adanya sinkronisasi atau dialog percakapan antara embrio dengan lapisan endometrium itu. Jadi sebenarnya embrio itu nggak nempel, tapi dia membenamkan diri di dalam lapisan endometrium. Nah, di situ itu harus ada percakapan gini, kamu udah siap belum ya, gitu. Bukain dong ke jendelanya, aku mau masuk, gitu ya, gampangannya gitu ya. Nah, pada saat si jendela itu udah dibuka, tapi si embrio itu belum mencapai fase, di mana dia adalah, fase yang masuk itu adalah hatching blastosis, gitu ya. Fase hari ke-6 embrio, 6, 7 ya, 7 gitu ya. Itu masuk ke dalam lapisan endometrium itu, ya dia nggak bisa gitu. Sudah dibuka jendelanya ya, jendela endometrium itu, tetapi si embrio itu belum masuk ya, belum sampai fasenya, jadi nggak mungkin bisa gitu. Atau belum terbuka tetapi si embrio itu sudah kecepatan, itu juga kecepatan mencapai fase hatching blastosis gitu. Fase di mana dia siap untuk menempel, itu juga mengakibatkan embrio itu akan mati gitu. Nah, ini yang memang sangat sulit untuk tahu kapan yang pas membuka, dan fase embrio itu mencapai fase di mana dia pas untuk melakukan implantasi gitu. Nah, ada tes di beberapa rumah sakit itu, namanya tesnya kayaknya ERA, itu ada di rumah sakit di Indonesia, kayaknya sudah ada juga gitu, untuk mengetahui sebenarnya windowing kita tuh waktu membuka endometrium itu hari keberapa gitu. Jadi sebenarnya yang memang sulit
kenapa sih sulit terjadi kehamilan? Ya itu tadi, mungkin embrionya sudah kualitasnya bagus, ya, si lapisan endometriumnya sudah bagus karena sudah dipantau oleh dokter, udah lapisannya lapis 3 gitu ya. Tapi dialognya tuh belum klik, belum tahu gitu kapan dia masuknya gitu. Nah, itu yang menjadi bikin apa namanya tidak berhasil untuk membenamkan diri gitu. Kemudian kalau stagnan embrio itu biasanya karena kualitas embrio itu yang kurang bagus gitu. Nah, selama ini kan memang kualitas yang didapatkan itulah kualitas morfologi. Jadi kualitas hanya penampakan saja gitu. Jadi kelihatannya embrionya cantik gitu. Tapi kita nggak tahu kualitas dari dalamnya otaknya embrio itu loh. Maksudnya itu DNA-nya tuh benar-benar kualitasnya bagus apa enggak. Kalau memang pengen tahu ya dites secara DNA dengan menggunakan PGS, dilucuti DNA-nya, ditahu kromosomnya. Tapi itu harus dalam fase blastosis atau hari kelima gitu. Nah, memang sebenarnya sesuatu yang memang saya bilang dipikir kayak mumet gitu ya. Ya sudahkah kalau kita semakin tahu gitu, kayak pamannya saya gitu, semakin tahu waktu itu saya juga semakin mumet gitu, ini piye gitu. Yang bisa itu hanya kita berusaha, pasrah dengan Gusti Allah, dan kita melakukan semampu kita. Pamannya, oh harus tes ini ya, dilakukan gitu. Dokter bilang, Kak, ibu harus tes ini karena harus mengetahui ini, harus ke sana ya. Mungkin kalau memang punya biaya kesempatan ya dilakukan gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau yang saya tulis bahwa semua itu kadang-kadang tidak ada jawabannya dan kita tidak bisa mencari jawabannya. Itu begitu. Iya, dan kita juga tidak akan pernah bisa ya Mbak gitu menemukan atau menemukan jawaban dari setiap detail pertanyaan kita. Betul, karena itu kehidupan. Betul. Ada faktor X, faktor Y, faktor yang lain yang sebenarnya kita tidak tahu dan ilmu pengetahuan belum sampai ke sana gitu ya. Betul. Jadi saya presentasi tadi, kita pengen ke dokter yang seperti apa, dokter yang detail malah bikin kita mumet ya kan, atau dokter yang kalau kita tanya jawab aja, itu bisa jadi orang memerlukan yang seperti itu gitu kan, karena memang semakin tahu semakin ini nggak karu-karuan ilmu pengetahuan. Iya betul. Ya demikian Mbak Agnes, semoga terjawab ya Mbak. Untuk pertanyaan Mbak Agnes yang lain, seperti gimana cara biar bisa stress release, katanya agar promil nggak boleh stres gitu. Ini akan terjawab mungkin besok. Mbak Agnes bisa mengikuti sharing session bulan Desember besok. Akan ada tema manajemen stres saat promil gitu. Dan dengan tapi menurut saya ya, kalau secara saya awam ya, kalau itu dokter Tutut kan mungkin ini, yang pasti kita program tuh yang happy aja, kita menikmati apa yang kita sebenarnya kan kadang kita nggak happy itu karena kita nggak tahu kemampuan kita apa yang bisa diberikan ke orang lain gitu. Akhirnya kita minder gitu. Padahal enggak, setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Digali aja. Oh saya senangnya masak, ya udah aku sambil program sambil belajar masak, atau saya kemarin ke Mbak V ya. Pengen sekolah atau programnya udah pengen sekolah aja gitu, karena memang program juga nggak ada besok dapat atau 2 tahun 3 tahun nggak ngerti itu. Jangan sampai kita menjadi stres kemudian ada stres lagi karena aduh aku kok nggak melakukan itu. Lakukan, karena hidup ini tidak hanya dilihat dari satu sisi, banyak sisi yang indah yang kita bisa melihat hidup ini gitu ya. Jadi ada juga orang yang bilang, Mbak, saya nggak bisa punya anak, saya pengen mengangkat anak. Oh, mengangkat anak itu sesuatu yang memang lebih menurut saya lebih nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi kalau bisa itu luar biasa, bukan terus kecil aku mengangkat, enggak, itu sesuatu yang menurut aku lebih bangga juga gitu. Saya sendiri yang punya anak melihat orang yang bisa mengadopsi anak, mencintai dia jauh dari saya mencintai, itu saya benar-benar angkat topi gitu. Saya aja mungkin nggak bisa, makanya saya disuruh Tuhan, kamu tak kasih anak karena kamu nggak mungkin bisa mencintai orang yang bukan dari diri kamu sendiri gitu. Makanya ya kita harus bisa melihat kadang ini sesuatu yang sederhana menurut kita itu ternyata luar biasa menurut orang lain gitu. Pamannya sekarang kita cuma berdua sama suami kita gitu. Wah, kok dua ya.
sederhana menurut Anda ya, memang loro gitu kemana-mana. Menurut saya mungkin saya punya anak sekarang, wes gak iso kayak gitu. Itu suatu yang momen yang sangat sangat luar biasa yang memang kepingin juga gitu. Jadi jangan dikira bahwa apa yang kita miliki itu ternyata kadang juga membuat orang lain pengen memiliki itu gitu. Jadi bisa dekat dengan orang tua belum tentu bisa dekat dengan orang tua karena memang punya anak 5 gitu. Akhirnya kita juga tidak bisa membersamai orang tua kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan semuanya gitu. Karena hidup ini indah, nggak cuman di sini kalau nggak mendapatkan nanti kita kecewa gitu. Jadi kita harus bisa melihat sesuatu dengan yang berbeda gitu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Panca atas jawabannya yang panjang. Semoga Mbak Agnes bisa mencermati ya, atau maksud saya bisa menerima jawaban yang disampaikan Mbak Panca tadi. Ya, dan biar imbang di sini saya akan membuka forum tanya jawab live. Jadi bagi teman-teman yang ada di room ini silahkan satu orang untuk raise hand mungkin dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Mbak Panca. Silahkan cepet-cepetan. Tunjuk jari. Iya, tunjuk raise hand. Atau mic-nya diaktifin. Ya, Iya. Mbak Victoria ya. Iya, silahkan Mbak. Selamat sore Mbak Panca dan Ya, Mbak Ning serta Mbak Ratih dan teman-teman semua. Iya, selamat siang. Perkenalkan saya Victoria ya Mbak ya. Ini Ya. mau bertanya untuk Mbak Panca. Kemarin kan sesuai pengalamannya sampai IVF 10 kali dan saat gagal itu kalau mau program lagi apakah kita harus lanjut treatment di dokter yang saat ini menangani atau kita sebaiknya cari dokter lain ya Mbak ya? Terima kasih. Seperti jawaban saya, presentasi saya tadi ya, kita perlu nggak teknologi yang lebih tinggi yang memang nggak ada di rumah sakit itu gitu. Kalau memang, saya harus tes pamannya, saya gagal, tapi ternyata karena kelainan kromosom pamannya gitu. Berarti kan kita harus melakukan penilaian embrio kita untuk tahu kromosomnya seperti apa lah. Kalau nggak ada di rumah sakit yang kita sekarang kan kita harus mencari rumah sakit yang baru. Tapi kalau memang tidak ada tidak ada sesuatu yang effort yang memang harus dibutuhkan, sesuatu yang nggak perlu karena memang sebenarnya hanya menunggu waktu, menunggu kita mencoba. Karena ini kan tidak ada kepastian toh Mbak gitu ya. Jadi ya sudah kalau memang tidak ada sesuatu yang memang harus kita lakukan secara treatment, kalau menurut saya tetap aja di dokter itu gitu. Kalau Anda memang sudah mempercayai dokter itu dengan baik gitu sebagai sahabat Anda ya sudah di situ aja gitu. Karena kan pasti kalau pindah rumah sakit akan mengulang sesuatu. Belum tentu dokter yang itu juga akan sama dengan yang kita inginkan kan. Kadang-kadang menurut orang bagus tapi menurut kita belum tentu. Menurut orang komunikatif tapi sebenarnya menurut kita dokter yang tidak terlalu banyak menyampaikan informasi yang kita inginkan gitu karena kita punya jiwa yang langsung ngeper gitu, takut terus banyak pikiran dan lain sebagainya kalau informasinya terlalu banyak. Jadi kalau memang sudah cocok tidak memerlukan treatment apapun menurut saya lebih baik di dokter atau klinik itu saja gitu. Karena pasti akan repot kan pindah itu menyesuaikan. Kadang orang menyesuaikan sama susternya yang agak jutek aja kita juga itu kok orang ramah kayak sing biyen gitu ya. Jadi seperti saya waktu hamil, yang waktu saya melahirkan tidak sudah nggak ada nyawanya gitu ya. Kemudian saya hamil, yang kinan itu saya kan harus pindah ke rumah sakit lain karena memang di situ tuh cuma IVF gitu, bayi tabung aja harus pindah ke rumah sakit lain gitu. Tapi saya bilang ke dokter saya trauma, saya bilang gitu. Saya maunya di sini sama dokter karena begitu sudah dokter lain, saya merasa sesuatu yang nggak nyaman. Akhirnya saya ya di dokter itu sampai dimohon-mohonkan ke manajemen gitu ya. Akhir saya sampai dengan lahiran ditangani oleh dokter itu gitu. Karena memang itu kemantepannya nggak bisa orang seneng tuh gimana, nggak bisa ditawar ya gitu. Jadi itu mantepnya gimana. Tapi kalau memang butuh treatment bisa ke rumah sakit lain atau mungkin solusinya treatment ke rumah sakit lain, kromosomnya atau mungkin melakukan
melakukan PRP di rumah sakit A, kemudian hasilnya bisa diambil, dikonsultasikan ke dokter Anda gitu. Itu bisa juga tuh, seperti itu gitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya kalau nggak perlu ini sesuatu yang sangat dari nol lagi gitu loh Mbak. Itu. Ada pertanyaan lain? Iya, terima kasih Mbak Mungkin cukup Victoria. itu Mbak. Terima kasih. J. Iya, Mbak Panca ini udah lewat dari buku 15, tapi masih ada banyak pertanyaan Mbak. Apakah masih bersedia Anak untuk... saya masih di taman, jadi aman. Oh baik, ya Alhamdulillah kalau gitu silahkan. Ini banyak yang antusias, jadi kami persilahkan teman-teman untuk satu orang lagi untuk bertanya secara langsung. Iya, silakan Mbak Ya, admin makanya untuk tuh, memilihkan. Mbak Desi, apa itu ya? Iya, Saya hello aja sama Mbak Panca sama Mbak Ning. Oh, halo Mbak Desi. Iya, apa kabar teman lama ini Mbak Desi? Semangat, Lagi di semangat, mana? semangat. Iya, kangen sih. Mbak Desi sama Mbak Panca kan satu jurusan ya? Sama-sama dosen elektro kan, iya kan? Iya. Ya, siapa Iya. lagi yang mau tanya? Iya, tanya silakan. Mbak, Iya Mbak, siapa disebutkan nama ya Mbak? Assalamualaikum, saya Fatma, asal dari Kalimantan Timur. Ini saya mau bertanya 2 poin aja Mbak. Yang pertama, apakah sebuah kesalahan ketika kita periksa pada dokter A, kemudian dokter A itu mendiagnosis misalnya kelainan sperma pada laki-laki, sedangkan dokter A itu Mbak, dia itu dokter yang lebih ke infertilitas. Sedangkan kan kalau laki-laki yang bermasalah dia lebih ke androlog Mbak. Jadi waktu itu dokternya langsung menyarankan untuk IPF. Jadi saya memutuskan Mbak untuk berhenti sejenak dari dokter itu, kemudian ingin berpindah ke dokter androlog. Apakah itu sebuah kesalahan Mbak ketika saya memutuskan untuk adaptasi baru dengan dokter yang lebih baru lagi? Kemudian yang kedua Mbak, apa inspirasi utama Mbak Panca sehingga memutuskan untuk meneliti tentang kualitas embrio pada berbasis IT? Terima kasih Mbak. Ya, yang pertama tadi karena bermasalahnya laki-laki ya, yang suami, Iya benar Mbak. artinya ya mesti ke androlog gitu. Karena memang ya orang dokter aja ya dokter yang saya bilang tadi, dokter sama-sama dokter kandungannya punya spesifikasi, kemampuan sama-sama ilmunya, punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya yang berbeda-beda. Apalagi ini bukan merupakan kapabilitas dia untuk melakukan analisa dan menyarankan. Jadi menurut saya ya cari dokter androlog yang memang capable di situ gitu. Di Kalimantan mungkin banyak juga gitu ya. Baik Mbak. Gitu ya. Terus tentang penelitian saya yang embrio itu, sebenarnya latar belakangnya adalah saya tuh depresi waktu itu. Jadi karena saya punya 11 tahun saya hamil, kemudian anak saya meninggal, saya tuh banyak pertanyaan di dalam benak saya. Ini kan apa sih yang menyebabkan kualitas embrio, seperti apa sih dokter kualitas embrio itu, caranya meneliti kualitas embrio itu seperti apa gitu. Itu dipakai mikroskop gini kan saya dengan dokter di sini tuh apa ya, kadang konsultasi itu 1 jam gitu, kadang sampai makan siang tuh dia makan siang sebentar, kemudian saya ikut gitu ya. Kenapa bisa terjadi di saya gitu? Karena gini, penilaian embrio itu di bawah mikroskop A B C D C E F G H I gitu. Akhirnya saya bilang, kenapa ya saya kan orang elektro yang tahu IT gitu. Kayaknya deep learning itu ilmu pengetahuan yang sekarang masih lagi berkembang. Itu saya bisa bikin penelitian tentang itu, menilai kualitas embrio itu nggak cuman dari mata dokter embriologi. Itu kan banyak human errornya. Karena kan embrio itu kan cuman yang di kaca mikroskop kan 2 dimensi yang kita dapatkan. Padahal embrio itu kan 3 dimensi. Bisa jadi dia bagus di yang waktu kita foto, tapi di sisi yang lain mungkin dia fragmentasinya lebih banyak dan lain sebagainya gitu. Oke lah, dokter embrio itu memang dokter yang memang saya bukan ahlinya, tetapi kan saya bisa membantu dengan ilmu saya gitu ya, untuk bisa menjadi lebih baik
Akhirnya saya juga berkolaborasi dengan salah satu dokter embriolog di Indonesia untuk gimana Dok kalau saya punya ide seperti itu, saya bikin proposal, saya bikin MOU dan lain sebagainya. Akhirnya ya terlaksanalah apa yang menjadi pikiran saya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan segala sesuatu walaupun kita dalam keadaan tadi saya depresi tadi ya. Tapi saya juga nggak mau untuk terus-terusan apa namanya jatuh dalam itu apa namanya ketidakpastian gitu. Terus waktu itu saya berpikiran bahwa saya masih punya waktu itu 2 embrio. Saya masih 2 embrio. Kalau saya seperti ini, gimana nasib 2 embrio itu gitu. Jadi saya harus bangkit gitu. Saya harus punya nyawa buat dua embrio itu yang aku nggak tahu gitu kan. Saya harus bisa memberikan contoh dia kalau dia menjadi anak bahwa saya itu berjuang gitu. Jadi dia menjadi anak yang memang sungguh berjuang gitu. Kinan itu embrio 8 sel. 8 sel 3 hari ya, embrio hari ketiga, dan dia struggle untuk berjuang berjuang di rahim ibunya gitu. Saya yakin bahwa apa yang kita contohkan menjadikan dia menjadi lebih kuat dan struggle di dalam hidupnya gitu aja. Jadi sebenarnya kita itu dipilih Tuhan untuk mempersiapkan diri kita. Maka dari itu ya apa namanya semangat agar nanti semangat kita tuh dicontoh oleh anak-anak kita gitu. Itu aja yang positif kita ini ya. Yang kita apa namanya ambil gitu. Jadi jangan apa ya. Jangan putus asa gitu. Kan? Ya. Iya, begitu Mbak Fatma, semoga tercerahkan ya. Tercerahkan banget, Mbak. Iya, jadi kalau saya bisa menyimpulkan di sini bahwa depresinya Mbak Panca itu jadi sebuah karya ya. Ya, benar. Jadi kita sebagai teman yang mengenal Mbak Panca mungkin bisa mencontoh gitu bahwa depresi pun bisa menjadikan kita bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi kalaupun depresi ya memang depresi dan itu berat ya. Dan saya sendiri juga pernah dalam jangka waktu lama merasakannya gitu. Dan tidak mudah, tapi kalau kita depresi itu ya jangan lama-lama, segeralah kita bangkit gitu. Yeah. Setuju ya teman-teman? Halo Kinan. Halo. Kinan pakai bahasa apa sih Mbak? Bahasa Inggris ya? Kinan. Pakai arigato, gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oh iya. How are you today, Kinan? Hai. Hai Kinan. Oh, genki desu ka? Genki desu. Oh, ada Tante Desi. Kawaii ne, Kinan. Arigato ne. Oh, saya udah ngeblank ini, nggak tahu kalau dilanjutkan, Mbak. Iya. Iya. Ada Kita yang lanjut ke pertanyaan lain ya. Ada Ya, Mbak boleh. Indi Rahmawati dan 3 lainnya. Silakan. Saya boleh, Mbak? boleh. Silakan Mbak, sebut nama. Iya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Jayanti. Iya, silakan Mbak Ratna. Saja pertanyaannya lebih yang dari perjalanan promilnya Mbak Panca, apa sih sebenarnya Mbak selama 12,5 tahun itu atau 11 tahun, dan apa yang membuat motivasi Mbak Panca untuk kayak mau lagi promil lagi? Apakah terdengar? Bisa terdengar Mbak Panca? Ya. Yang pertama Iya. apa ya? Seperti Iya, sinyal Mbak Ratna mungkin agak kurang baik ya. Yang bisa saya tangkap di sini apa motivasi ya, Mbak Ratna? iya, Begitu, motivasi dari Mbak Panca dari kegagalan itu untuk bisa bangkit, begitukah?
untuk motivasi apa yang membuat Mbak Panca nggak berhenti untuk terus mencoba program gitu Mbak, Iya. bayi tabung itu hingga iya betul. Itu apa gitu yang membuat semangatnya itu? Ya pasti Iya, kalau baik. kemampuan pasti ada ya Mbak. Terus Iya. Baik Mbak Ratna sudah bisa biaya. kami tangkap pertanyaannya. Iya. Silakan Mbak Panca. Oke, waktu itu saya memang motivasi yang kuat nggak? ya, oke. Jadi saya memang melakukan bayi tabung banyak sekali ya, berkali-kali gitu ya. Kadang orang bertanya ngopo sih gitu, padahal kan juga nggak enak juga gitu ya. Saya waktu itu berpikir bahwa kalau memang saya masih bisa melakukan secara fisik saya, secara rezeki yang diberikan saya, kenapa saya tidak melakukan? Karena pada saat dan umur tentunya ya, waktu itu saya kan saya melahirkan Kinan tuh umur 41 tahun. Jadi kalau memang masih bisa secara umur, secara apa namanya badan gitu ya, secara fisik saya, secara kesehatan, secara finansial saya akan melakukannya karena saya tidak mau menjadi orang yang kecewa pada saat saya ya oke, kalau nggak dapat ya nggak masalah buat saya gitu. Tapi saya sudah menjadi maksimal, optimal bukan maksimal. Kalau maksimal tuh titik yang paling tinggi ya. Kalau optimal kan semampu saya ya. Saya sudah melakukan sesuatu secara optimal. Jadi apabila ada orang yang namanya kadang orang bertanya, orang apa ya netizen ya kayak orang Indonesia ya, itu saya nggak akan merasa sakit hati karena saya sudah kayak di pentokan tembok yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mau semua udah saya lakukan kok gitu. Kamu mau ngapain? Dan saya nggak punya rasa apa kecewa ataupun saya nggak memiliki rasa apa ya, kok aku nggak ngelakukannya atau mungkin apa namanya benci dengan orang itu gitu. Karena saya sudah melakukan semampu saya sebagai manusia. Itu aja yang saya pikirkan. Kalau saya masih bisa ya saya lakukan. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Jadi itu yang membuat saya apa namanya melakukan berkali-kali. Kalau apa namanya, jadi saya nggak mau saya punya kekecewaan di dalam diri saya. Saya nggak peduli dengan orang lain, tapi saya nggak mau saya kecewa karena itu yang membuat kita menjadi ini ya apa namanya. Terus karena hidup kita kan nggak cuma sehari dua hari gitu kan. Akan berlanjut, kemudian kalau kita merasa kecewa terhadap diri kita sendiri itu yang penyakit yang menurut saya sulit untuk diobati gitu. Kalau saya sudah berusaha, wong saya sudah berusaha kok secara waktu, secara finansial saya sudah mengusahakan diberi rezeki saya melakukan, kemudian saya sampai umur yang maksimal. Tapi kalau belum, ya udah, memang itu takdir saya seperti itu gitu aja saya waktu itu. Jadi saya melakukannya sampai dengan semampu saya. Oh ternyata umur 41 tahun saya bisa hamil, yaitu memang cerita dari saya gitu aja gitu. Tapi saya nggak punya, justru saya itu pada saat saya diberi kehamilan 3 tahun berkali-kali itu, di mana saya itu bisa merasakan kebahagiaan orang, justru saya malah dikasih gitu. Di saat saya tidak memikirkan hasilnya, justru saya dikasih gitu. Pada saat saya mengharapkan sesuatu, saya pengen hamil terus gimana ya rasanya ini terus itu malah saya nggak dikasih. Tapi begitu saya bisa merasakan, jadi waktu itu ada teman saya yang di sini juga dianya juga memiliki masalah, malah dia justru apa nama ada kanker ovarium, terus dia bisa hamil. Saya sangat kaget tapi saya seneng gitu. Kok bisa hamil ya? Aku seneng banget. Saya nggak punya rasa aku kok enggak gitu. Justru itu 3 bulan kemudian saya hamil gitu, dan anak saya dengan anak sahabat saya itu sekarang mirip apa namanya pantaran gitu ya. Itu justru saya bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Disitulah saya malah diberikan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan hasilnya gitu. Iya Gitu, begitu Mbak Ratna. Iya. Bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang lain di saat kita menginginkan kebahagiaan itu juga ya Mbak. Iya. Saya pribadi juga dulu tidak mudah bisa merasakan hal tersebut. Tapi ketika kita bisa merasakannya itu luar biasa enak di hati Mbak, luar biasa tenang, ya kan? Tapi mungkin kuncinya tadi bahwa kita melakukan segala sesuatu secara optimal. Optimal di sini mencarinya bukan terus bayi tabung loh ya, gitu ya. Jadi setiap orang kan memiliki nilai optimal yang berbeda-beda sudah ditakar. Tadi kalau ada orang yang aku kok nggak bisa bayi tabung, mungkin digali lagi. Mungkin aku
diberikan kesabaran yang lebih dari orang yang bisa melakukan bayi tabung atau diberikan anak gitu. Jadi kita harus bisa menggali diri kita gitu. Oh aku tuh itu loh kelebihanku. Oh terus apa aku ini ya adopsi anak karena dan lain sebagainya, kan banyak cara gitu ya. Banyak cara yang bukan Iya. semua akhirnya tuh bayi tabung. Itu Iya, aku udah betul. bisa bayi tabung, berarti ini belum maksimal, enggak tentu gitu. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Gitu. Pakaian saya tidak akan pas dipakai Mbak Ning gitu. Pas pun mungkin warnanya nggak akan sesuai dengan warna yang diinginkan gitu. Iya, betul Mbak Panca. Kita lanjut ke peserta yang dari tadi saya lihat raise hand, ada Mbak Aulia. Masih stay tune Mbak, silakan untuk iya silakan Mbak Aulia untuk bertanya. Ya, makasih ya Mbak kesempatannya. Saya Mbak Aulia sebenarnya mau nanya ke Mbak Panca. Jadi kalau tahu penjelasannya Mbak Panca yang di grup itu deh pusing sendiri sih Mbak, memang benar. Jadi kayak lebih ke ya udah berarti emang itu kehendak, kalau emang hamil ya kehendaknya Allah gitulah. Nah, di sini saya mau nanya ke Mbak Panca, kalau misalnya Mbak Panca dulu dikasih kesempatan kayak kesempatan apakah bisa hamil langsung atau harus melalui proses panjang seperti ini, kira-kira jawaban apa yang Mbak Panca berikan? Mungkin juga hikmahnya setelah Mbak Panca kan yang lebih panjang, lebih lama, usahanya lebih banyak, mungkin bisa menceritakan hikmahnya supaya bisa menjadi tambah penyemangat kita untuk ya semoga nanti penantian ini ada ujungnya, ada hikmahnya. Gitu Mbak Panca. Apa ya kalau suruh milih aku milih hamil alami apa hamil bayi tabung gitu. Saya garuk-garuk kalau kata keinginan mangki. Gitu kan. Apa ya? Atau mungkin hikmahnya aja Mbak, hikmahnya. Kalau milih ya nggak ada yang apa ya? Saya pengennya gini. Hikmahnya dulu terus nanti saya kembali ke itu ya. Jadi saya perjalanan panjang, saya punya anak umur 41 tahun, kemudian punya anak 12 tahun menanti. Itu saya merasa bahwa saya bilang tadi, menjadi orang tua itu kan nggak cuma mencintai tapi berkorban gitu. Dan saya sudah terbiasa dengan hal itu karena anak itu bukan diri saya, dia itu orang lain yang kadang kita memerlukan pemahaman yang ini kok nggak mau makan tuh maksudnya apa gitu. Kan kita nggak bisa maksa, tapi kita harus memahami dia, pemikiran dia yang kadang-kadang nggak bisa kita pikirkan gitu. Ini apa sih gitu. Kita harus menghargai dia walaupun dia anak kecil tuh anak mini tapi mini manusia gitu ya. Nah, mungkin karena saya punya perjalanan yang sangat panjang sehingga saya pun kadang merasa bahwa saya mendidik Kinan itu dengan sesuatu yang berbeda gitu. Dan berbedanya saya tidak pernah membuat dia menjadi sebuah objek dalam hidup saya, tapi saya menempatkan dia sebagai subjek gitu. Kadang-kadang sekecil itu pun saya akan mendengarkan apa yang dia inginkan gitu. Walaupun itu tidak mudah loh Mbak gitu. Mendengarkan orang lain tuh nggak mudah gitu. Tapi pada saat perjalanan waktu saya bayi tabung itu kan saya harus mendengarkan saran, saya harus jatuh, bangun dan lain sebagainya gitu. Dan itu sangat berguna bagi kehidupan saya sebagai orang tua ini. Oh ternyata itu jadi orang tua itu kan harus ikhlas, ya kan? Orang tua itu harus menyerahkan semuanya ke Tuhan karena kita nggak mungkin 24 jam melihat anak kita. Dia akan sekolah, dia akan nggak tahu di sekolah jatuh ada sebuah kepasrahan juga kan. Dan itu ada di dalam program yang saya lakukan selama 12,5 tahun itu. Ada rasa pasrah, ada rasa tidak memiliki sesuatu, ada rasa pengharapan, tapi ikhlas. Banyak hal yang menjadi orang tua yang saya bilang orang tua tuh nggak mudah jadi orang tua gitu. Dan saya merasa saya sangat berbeda dengan orang tua yang diberi sangat mudah seorang anak, karena saya bisa memahami anak saya bukan hanya sebagai seorang objek buat saya, tapi sebagai seorang subjek di dalam diri dia gitu. Dia bukan saya kadang saya nggak mau memaksakan sesuatu dengan dia. Itu nggak mudah loh gitu loh. Kan sebagai seorang ibu, orang tua kita pengen yang terbaik, tapi belum tentu kadang terbaik buat saya itu terbaik buat dia gitu. Apa yang dia pikirkan kadang saya nggak ngerti juga gitu. Maka saya harus tahu untuk memvalidasi apa yang dia inginkan, itu nggak semudah itu gitu. Dan mungkin kalau kita diberikan sesuatu yang mudah, itu kita akan nggak memahami itu, nggak mau berjuang itu, merasa itu sesuatu yang sulit buat kita gitu.
Nah, mungkin yang itu. Jadi ya kalau boleh saya memilih, saya pengen yang muda, tapi saya punya apa namanya punya pengalaman yang jauh seperti orang memiliki program bayi tabung yang lama gitu. Makasih Mbak. Ya, Iya, terima kasih Mbak Aulia atas pertanyaannya. Semoga tercerahkan juga ya Mbak ya. Iya, kita masih memiliki waktu sekitar 9 menit teman-teman. Saya buka satu pertanyaan lagi karena dari tadi ada beberapa yang raise hand terus gitu. Silakan, silakan saya buka satu pertanyaan lagi. Monggo. Sudah tidak ada ya? Iya. Baik, kalau dari itu siapa itu Mbak Fatmawati? Oh iya, Mbak Desi Novita dan Mbak dua yang Desi? lain. Mbak Desi aja silakan Mbak. Halo Mbak Panca, Mbak Ning. Halo juga Mbak Desi. Iya, senang sekali nih bisa ketemu walaupun online udah lama ya. Ini makanya nih ada Mbak Panca, makanya ini apa ingin kena semangatnya Mbak Panca nih gitu. Iya. Bagaimana Mbak Panca menjalani sampai 10 kali untuk semangat melakukan. Kalau saya sih udah nggak ini lagi sih. Tapi ya ingin tahu aja bagaimana Mbak Panca semangat sampai 10 kali sampai akhirnya ada Kinan. Halo Kinan, kamu ini. Halo, Anda. Iya. Iya Mbak Desi, mungkin bisa saya tambahkan, mungkin pertanyaan bisa gini ya. Mbak Panca, sampai kapan sih sebaiknya kita harus berusaha gitu, kita sampai kapan? Sampai umur 40 kah, 45 kah, umur 50 kah? Itu sampai kapan sebaiknya kita harus terus berusaha gitu? Sampai sampai sesuatu yang membatasi kita saja gitu. Membatasi kita kan tidak sama ya, pemainnya finansialnya atau mungkin kesehatan kita atau mungkin fisik mental kita gitu aja. Jadi setiap orang punya threshold, punya alarm sendiri-sendiri gitu. Yang pasti bahwa pada saat itu tadi, kayaknya pada saat saya bisa menemukan diri saya, entah itu berhasil atau enggak, ya itu adalah jawabannya. Itu aja. Iya. Jadi nggak ada patokan seperti apa, karena nanti kalau matok kan setiap orang punya patokannya berbeda. Iya, setuju Mbak Panca. Satu lagi pertanyaan, siapa kasihan Mbak Mending kalau yang mau tanya tadi kayak iya. Iya, ini di HP saya. Bisa, boleh Mbak Sri. Ya, Mbak Ajeng, ayo. Oh, silakan Mbak Ajeng. Ayo, ya. Satu lagi Mbak. Ayo. Salam kenal, Mbak Panca. Iya. Mbak Panca, saya mungkin nggak bertanya soal teknologinya atau apa yang Mbak Panca kerjakan gitu, tapi saya penasaran karena di Indonesia ini tekanan infertilitas itu sebagian besar ada di pundak perempuan gitu. Nah, yang pengen saya bandingkan bagaimana dengan di Jepang, Mbak? Apakah mulut netizennya sama pedasnya dengan yang ada di Indonesia seperti itu? Kalau mau nggak pedas mau pindah sini, Mbak. Saya pesen di sana, Mbak, karet 2. Iya, nanti tak pesen tempat kurang 1 nih di sini. Makasih, Oke, mungkin ya. Karena memang Jepang itu, mungkin Mbak Desi sudah pernah di sini ya. Jepang itu negara yang dikatakan negara maju dengan pola pikir orang yang seragam ya. Dengan pola pikir yang seragam, dengan pola pendidikan yang hampir sama. Dan mereka tuh sangat menghargai privacy. Ya kan? Jadi mau tanya, kamu udah nikah aja nggak mau. Kamu punya anak nggak mau. Gitu. Dan itu menurut saya hal yang paling benar di dalam kehidupan ini. Kalau kita ketemu teman tuh ya yang diobrolnya nggak anak, mungkin bertemu dalam pekerjaan kita ngobrol aja pekerjaan, bertemu dalam yoga kita ngobrol aja tentang yoga gitu. Jadi itu yang mungkin membedakannya. Jadi ibu-ibu di sini, ayo kita mulai berpikir menjadi orang yang maju gitu.
kalau bertemu teman nggak usah ya ngomongin yang itu, udah punya anak, udah nikah, kerja di mana, ngomong tentang lagi jahitin baju, ngomong aja tentang baju gitu. Jadi nggak perlu kita ngomong sesuatu yang menyangkut privacy. Di sini memfoto anak, kemudian mempublikasikan anak orang lain pun itu salah. Karena itu adalah privacy anak itu, gitu. Jadi kalau memang anak saya nggak boleh dipublikasikan fotonya, ya diburemin gitu. Dan itu kita harus hargai. Saya bilang anak itu bukan objek, ada subjek yang mesti kita dengarkan, itu ya seperti itu. Jadi yang membedakan netizen di sana sama di sini mungkin seperti itu. Di sini sudah sangat peduli dengan apa yang namanya hak kewajiban privacy dari setiap orang gitu. Dan itu sebenarnya kita harus belajar gitu. Kalau kita bisa belajar dalam komunitas yang kecil ini, ayo kita belajar agar mindset kita itu berubah gitu. Nggak usah ngomongin tentang anak, ngomongin aja. Kita ngomong, kayak saya ngomong sama Mbak Desi gitu, ngomongnya tentang elektro aja gitu. Nggak usah ngomong yang apa, kamu gimana programnya Mbak? Kalau dia nggak ngomong, nggak usah diomongin gitu. Terus ketemu sama orang, kayaknya dia belum punya suami, nggak usah kepo gitu. Kita ngomongin aja, ketemu mau pergi naik bis, ya kita ngomongin bis aja gitu. Itu aja Mbak. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita sekarang berubah aja diri kita sendiri gitu. Nanti bisa menjadi lebih luas, berkembang menjadi lingkungan yang memiliki komunitas yang menghargai privasi gitu. Iya, baik Mbak Panca, terima kasih sekali. Sebenarnya masih pengen lanjut, tapi karena kita terbatas oleh waktu dan 1,5 jam, saya rasa ini sudah sangat cukup bagi kita untuk sharing session di sesi yang kali ini. Jika teman-teman masih penasaran ingin melanjutkan sharing session berikutnya, maka ikutilah sharing session dari Pejuang Buah Hati di kesempatan-kesempatan yang mendatang, begitu ya. Ya, nanti kalau ada beberapa pertanyaan, mungkin Ibu moderator bisa dirangkum di grup, nanti saya jawab yang memang kapasitas saya bisa menjawab. Tapi kalau memang bukan kapasitas saya akan memberikan kapasitas ke orang lain. Iya, baik, siap Mbak Panca. Nanti insya Allah untuk pertanyaan yang teman-teman belum bisa dijawab di sini akan kami sampaikan di grup, tapi dengan santai ya Mbak, karena kesibukan Mbak Panca dan para admin juga. Jadi harap menunggu gitu. Jadi mungkin grupnya nggak kalau masih membutuhkan jangan keluar dulu, nanti kalau bisa saya jawab. Iya, terima kasih. Iya Mbak Panca, kami ucapkan terima kasih banyak ya bagi Mbak Panca, Kinan atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Semoga Kinan dan Mbak Panca diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap waktunya ya. Amin. Ya, amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya dan juga para sponsorship yang telah mendukung acara ini, yaitu Coconut Murah Jogja, Coconut Tree by Mbak Linda Pejuang Buah Hati, Honeymoon Store, Homemade Spray, Bed Cover dan Mukena by Kakak Ning, saya sendiri, Julie Cookies by Mbak Yunita Esti, dan Jamu Dapur The Cozy by Mbak Racikan dari Mbak Dian. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan sharing session berikutnya dari Pejuang Buah Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.